Shalom dan selamat pagi saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita supaya dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah, oleh itu saudara, sekali lagi saya mengajak kita bersama untuk datang menghadap Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepadanya, terima kasih kita kepadanya karena kebaikannya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita bersama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan kesempatan ini sekali lagi Tuhan berikan untuk kami, Tuhan sediakan lagi sekali untuk kami dapat bersama-sama pada pagi hari ini. Kami menyembah Tuhan bersama, kami merenungkan kebenaran firman-Mu bersama. Jadi terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, sebelum kita merenungkan sedikit daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama sekali lagi menghadap Tuhan, menyembah Dia dengan penyembahan.
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, untuk menggerakkan minda kita di awal-awal pagi begini, coba saya membawa kita memikirkan satu perkara yang biasa saja. Pernahkah tidak kita sendiri berdoa begini, Tuhan terangi jalan hidupku, atau Tuhan tunjukkanlah jalan yang benar, Tuhan terangi hati saya, sinarilah hidupku Tuhan. Nah, pernahkah saudara dan saudari semua berdoa demikian? Ataupun saudara-saudari pernah mendengar orang lain yang berdoa, Tuhan tunjukkanlah jalan yang terang, Tuhan terangi jalan hidupku, ataupun sinari hidupku Tuhan, aku mencari jalan-Mu yang terang. Pernahkah? Jadi saudara-saudari, saya pernah terdengar itu. Dan dulu pun saya pernah berdoa sedemikian rupa. Nah, jadi saudara, kita tidak dapat menghakimi hati yang sungguh atau tidak soal mencari jalan yang terang. Tetapi pagi hari ini, saudara-saudari, kalau kita mencari jalan yang terang, ingin hidup itu diterangi Tuhan, ingin hati kita diterangi Tuhan dengan jalan yang benar itu, saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengongsikan firman Tuhan yang juga adalah satu kepastian yang tidak perlu dipikirkan macam-macam, tetapi langsung bahwa itulah klaim yang sangat tepat. Jadi yang membawa Alkitab, mari kita sekali lagi membuka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Begini bunyinya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara-saudari, kalau saya dan saudara sedang mencari terang itu, kalau hati saudara-saudari merindukan terang yang dari Tuhan, kalau kerohanian saudara-saudari merasa haus dan rindu akan terang Tuhan menerangi hidup saudara dan saudari, terang itu adalah Yesus. Hanya Yesus saja merupakan terang itu. Nah, bukan itu saja, Dia adalah terang yang benar. Ya, kenapa saya katakan terang yang benar? Karena ada terang yang palsu, yang hanya menipu sekejap saja, mungkin untuk permulaan supaya sedap didengar, itu ada, tetapi selanjutnya tidak ada, bermakna itu tidak kekal. Nah, ada juga jenis terang yang menipu, ya sama juga dengan yang nomor 2 itu, yang tidak benar. Nah, tetapi Yesus Kristus adalah terang itu sendiri. Nah, jadi saudara-saudari, mengapa Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah terang?
Karena memang hanya Dia yang membuatkan manusia itu oleh karena iman akan dibenarkan. Jadi karena terang yang sebenarnya adalah sejauh mana kita akan mengenal Dia, sejauh itu kita akan diterangi. Nah, jadi kalau saya dan saudara tidak mengenal Dia, kita tidak mungkin akan menemukan terang itu. Ya mungkin kita merindukan, mungkin kita menginginkan, tetapi di luar Yesus kita tidak akan menemukan terang itu. Jadi makanya saudara, terang di dalam Kristus itu berarti, ya kita tahu saja kalau yang dikatakan terang itu semua kita boleh lihat. Makanya kebenaran-kebenaran itu nyata di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, hanya Yesus terang itu yang menunjukkan kepada saya dan saudara kebenaran-kebenaran. Karena Alkitab berkata, di dalam Yesus ada damai. Di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus ada kepastian pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada kepastian berhadapan ataupun menyembah Tuhan yang hidup dan benar. Nah, jadi saudara-saudari, pendek kata, pengenalan kita akan Yesus akan mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita tahu dan sehingga kita akan dapat melihat kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam terang itu sendiri, yaitu yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, bagaimanapun hal itu hanya akan terjadi ketika saya dan saudara datang kepada terang yang sudah diberikan kepada kita. Dia sudah datang ke dunia ini dan Dia sudah melakukan, Dia sudah menunjukkan jalan kebenaran itu kepada kita. Makanya Dia adalah terang. Jadi setiap orang yang menginginkan, yang merindukan jalan hidup hatinya diterangi, Yesuslah jawabannya, saudara. Jadi bagaimanapun, berapa banyak kali pun kita berdoa, kalau di luar Yesus, tanpa Yesus, semua itu hanya tinggal kerinduan kita saja. Nah, kalau sungguh kita mencari terang yang sebenar, kebenaran-kebenaran, kalau saudara-saudari sungguh merindukan Tuhan, terimalah Yesus dalam hidupmu. Nah, saudara-saudari, mungkin bunyinya senang saja, terimalah Yesus di dalam hidup. Tapi sekali lagi pada pagi hari ini, saudara, saya mau bertanya, sudahkah saudara-saudari diterangi hatinya, mengalami damai yang sebenarnya? Apakah saudara pasti akan keselamatan? Apakah saudara pasti akan pengampunan dosamu? Apakah engkau pasti bahwa engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kamu? Nah, saudara-saudari, saya sekali lagi memperingatkan supaya tidak cukup kita hanya dikenal sebagai title saja
sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak mengalami Kristus itu secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, maksudnya bagaimana mungkin kita dikatakan anak-anak terang kalau kita belum pernah mengalami terang itu sendiri? Dengan kata lain, bagaimana kita dikatakan sebagai orang Kristen kalau Kristus itu belum ada di dalam kita? Nah, jadi saudara-saudari, mungkin saudara-saudari adalah orang yang masih terlalu baru sebagai orang yang percaya Tuhan, ataupun saudara-saudari adalah orang yang baru mendengarkan. Terang sebenar yang mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan dunia yang gelap ini. Maksudnya dunia gelap adalah dunia yang penuh dengan dosa-dosanya, tipuan liciknya, di mana di sini iblis itu masih berkuasa menggoda kita. Dosa itu setiap hari mengelilingi kita. Saudara-saudari, semua itu akan diterangi, akan dinyatakan dengan jelas hanya ketika kita mengenal Yesus Kristus. Dan dalam masa yang sama, dalam segala hal itu, Yesuslah jawaban bagi semuanya. Nah, jadi saudara-saudari, ini sedikit perkongsian untuk pagi hari ini. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sekali lagi berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kami bahwa di dalam segala pergumulan kerinduan hati kami selama ini, yang mungkin kami merasakan ada kerinduan yang sangat besar supaya Tuhan menunjukkan kepada kami jalan yang terang, ataupun kami rindu supaya Tuhan menyinari hidup kami, supaya kami memiliki hati yang betul-betul diterangi. Bapa, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau menyatakan bahwa Engkaulah Yesus Kristus yang adalah terang itu. Jadi Bapa, ajar kami untuk merendahkan diri kami dan untuk menerima Yesus Kristus yang adalah terang di dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh menikmati dan mengalami terang itu secara pribadi. Nah Bapa, kami berdoa Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mata rohani kami mungkin kabur, tidak dapat melihat sebenarnya terang yang sudah datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Mungkin selama ini kami tidak pernah mendengar, ataupun kami pernah mendengar dan sering mendengar, tetapi kami tidak pernah mengalami. Nah, biar mulai pada hari ini Tuhan, tidak cukup telinga kami mendengar, tetapi biar kami mengalami terang itu sendiri. Nah, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, kehidupan kami, aktiviti kami, pelayanan kami, kehidupan, kesehatan, keperluan kami pada hari ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kami terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini. Sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Haleluya.